Hai, saya Mata Suherman. Kembali ke sesi Q&A. Hari ini saya masih akan membahas tentang foto dokumentasi, bagaimana caranya kita menghadapi dalam satu kondisi yang mungkin agak sedikit backlight dan bagaimana solusinya. Nah, hari ini saya sudah pilih satu buah email yang masuk dari Sidik Amrullah. Alamat emailnya adalah sidikamrullah7@gmail.com. Hai Kak Marta, salam kenal, saya Sidik Amrullah. Saya beberapa kali diminta untuk dokumentasi acara dengan spotlight atau hard light. Dan terkadang saya juga explore foto landscape. Nah, terkait pencahayaan, saya sering mengalami kesulitan dengan cahaya yang terang di belakang objek dan sering menjadikan hasil foto banyak noise atau objek yang kurang jelas. Kalau boleh minta saran dan tipsnya dari Kak Marta terkait masalah tersebut, agar foto terlihat lebih bagus dan menarik. Sebelumnya terima kasih banyak Kak, salam dari Sidik Amrullah. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kali ini, aku ingin ucapin makasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan juga buat teman-teman yang mungkin baru aja ketemu channelnya, jangan lupa di subscribe sekarang, karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi, dan juga beragam informasi kreatif. Dan juga buat teman-teman di sini yang mungkin juga menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, teman-teman langsung kontak nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya, dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi dan juga videografi. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai foto dokumentasi lagi. Lumayan banyak belakangan ini pembahasan tentang foto dokumentasi, dan mungkin buat teman-teman di sini yang belum pernah melihat video saya sebelumnya yang pembahasan tentang foto-foto dokumentasi, teman-teman langsung cek di bawah ini. Ini beberapa video yang teman-teman bisa akses dan juga bisa tonton. Di sini banyak banget pembahasan yang nanya bagaimana sih caranya dokumentasi untuk kantor, untuk acara gereja, ataupun untuk beberapa acara lainnya. Nah, buat teman-teman di sini mungkin yang sebagai fotografer dokumentasi, jurnalistik, ya memang kondisi di lapangan itu biasanya sangat menantang banget, apalagi kalau kita bicara foto-fotonya outdoor nih. Nah, di outdoor itu tantangannya biasa karena cahaya matahari itu bisa bermain-main sama kita gitu ya. Tahu-tahu dia mendung, tahu-tahu dia terik banget gitu. Nah, di sini biasanya kita butuh banget untuk jeli gitu ya, melihat cahaya ini gimana adepinnya. Karena kadang-kadang kalau kita lagi nangkap satu momen, komposisi semua udah oke, tapi ternyata cahayanya tuh dari belakang terlalu terang gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ada pernah pembahasanku sebelumnya mengenai bagaimana caranya mengatasi satu buah foto dengan kondisi backlight. Buat teman-teman bisa langsung cek di link di bawah ini, adalah pembahasan mengenai bagaimana memotret satu buah foto dengan kondisi backlight dan bagaimana solusinya. Tapi ini juga aku akan bahas lagi bagaimana kalau misalkan kondisinya ternyata di bagian belakang terang banget gitu ya. Kalau di sini dikatakan bahwa fotonya jadi banyak noise. Sebenarnya antara kondisi cahaya yang backlight dan noise itu bisa dibilang kaitannya tidak terlalu langsung gitu ya. Noise itu biasa kaitannya lebih ke settingan ISO-nya. Jadi mungkin bisa dicek juga settingan ISO-nya itu seperti apa. Mungkin settingannya terlalu tinggi sehingga noise-nya bisa muncul lebih banyak. Nah, biasanya kalau kita motret dalam satu kondisi pemotretan yang kondisinya backlight, efeknya itu yang paling ketara banget adalah si modelnya atau objeknya itu jadi gelap. Nah, ketika dia jadi gelap, otomatis kita nggak bisa lihat detail yang benar-benar sempurna ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah selfie gitu ya sama teman-teman lainnya, lalu kemudian kondisinya backlight, ternyata muka kita jadi gelap semua, jadi kayak siluet gitu. Nah, sini biasanya kondisi backlight itu yang menciptakan sebuah siluet. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya mukanya nggak siluet? Yang pertama adalah menambahkan cahaya atau fill light pada objek yang kita foto di bagian depan. Tujuannya supaya ngebalance antara cahaya di bagian depan dengan cahaya di bagian belakang. Tapi kalau tidak ada tambahan cahaya, di sini kita harus menambahkan exposure-nya sehingga dibuat seperti overexpose. Jadi belakangnya dibuat lebih wash out gitu ya. Kadang-kadang kalau kita ngomong ada langitnya, otomatis kita bikin langitnya agak sedikit hilang detailnya, sehingga untuk kita bisa menampilkan wajahnya itu lebih sempurna, dan juga mungkin ada efek dreamy-nya juga. Apalagi teman-teman di photographer wedding tuh banyak banget yang suka bikin efeknya lebih kayak overexposed, sehingga kelihatan dreamy-nya. Nah, mungkin kondisi yang dihadapi sama Sidik ini adalah ketika di overexpose itu, ketika cahaya dibuat menjadi over,
Lalu kemudian mungkin ada beberapa bintik-bintik noise yang tidak begitu diinginkan gitu ya. Tapi biasanya noise itu pasti akan muncul karena settingan ISO-nya yang kurang pas. Jadi dicek dulu pertama settingan ISO-nya, karena di sini aku kebetulan nggak dapet nih foto dari kamu seperti apa sih yang dibilang banyak noise-nya gitu ya. Nah kemudian juga sini aku sedikit koreksi juga, beberapa kali diminta untuk dokumentasi dengan spotlight atau hard light. Nah di sini sebenarnya aku nggak tahu yang dimaksud spotlight itu apakah spotting satu atau ingin dibicarakan adalah soft light dan hard light biasanya. Jadi soft light dan hard light itu kondisi cahaya yang berbeda. Jadi biasanya bisa dibedakan dari bayangan yang diciptakan. Jadi kalau misalkan soft light biasanya bayangannya gradasinya lebih halus, tapi kalau hard light itu biasanya bayangannya lebih patah gitu ya. Tapi di sini kalau dibilang spotlight itu beda lagi. Spotlight itu biasanya kalau teman-teman di panggung, kemudian ada satu cahaya muncul dari atas, kemudian membuat lingkaran, itu yang disebut dengan spotlight. Jadi satu titik spotlight seperti itu. Nah ini yang aku belum tahu nih, yang dibicarakan seperti apa, karena kebetulan nggak ada foto yang dilampirkan. Mungkin yang dimaksud di sini dengan spotlight itu adalah di stage fotografi ya, mungkin dokumentasinya. Itu memang lumayan challenging. Misalkan teman-teman ngambil dari posisi belakang, sehingga cahaya itu memang bisa dibilang harus dikontrol lebih baik lagi. Jadi mungkin nanti berikutnya dari Sidik bisa dikirimkan fotonya supaya aku bisa melihat sebenarnya yang dihadapi itu seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu buat teman-teman yang mungkin lagi memotret untuk acara dokumentasi. Mungkin yang dimaksud dari noise-nya itu datang dari ISO, dan mungkin yang disebut dengan objek yang kurang jelas itu dengan kondisi backlight itu yang dimaksud adalah flare. Jadi kadang-kadang kalau kita flare berlebihan, otomatis satu buah foto itu kehilangan kontras. Nah, kontras yang hilang itu yang menyebabkan sebuah foto menjadi tidak tajam, detailnya tidak terlalu kuat gitu. Nah, di sini mungkin itu yang bisa aku analisa dari penjelasannya, tapi nanti kalau mungkin Sidik nonton video ini, boleh dikirimin lagi hasil fotonya seperti apa supaya aku bisa menjelaskan lebih detail lagi. Nah, demikian pembahasan kali ini. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga share.